Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semuanya? Apa kabar, Virgo? Oke, kita akan bahas kembali untuk Virgo. Ini lanjutan untuk readingan sebelumnya ya, lur ya. Untuk yang teman-teman mungkin ada yang belum nonton, bisa kamu cek di beranda channel ini. Dan seperti biasa, ini adalah general reading atau pembahasan secara umum. Energi banyak orang yang saya bacakan di sini. Dan energinya bisa vice versa atau berbolak-balik ya lor ya. Virgo, gimana lur kabarmu? Boleh deh komen ya. Gimana situasimu? Di sini saya akan kupas secara mendalam untuk energi Virgo. Baik dan tidak baiknya, apapun itu akan saya sampaikan. Virgo. Oke. Ketemu dah jawabannya. Nah, kenapa kamu? Apakah kamu mengalami ketidaknyamanan dalam dirimu? Apa kamu mengalami sebuah kebimbangan? Kita akan kupas habis. Oke, Virgo. Sebenarnya ya, energimu ini readingan kedua. Sebelumnya itu pun sudah banyak saya bahas juga ya. Tentang hal-hal negatif yang kemungkinan terjadi sudah banyak banget saya bahas di situ. Dan kesininya ini cenderung membaik sih energi kamu ya. Banyak energi positif sih kalau yang kurasakan di sini. Banyak hal baik juga. Semesta bersamamu ya. Semesta bersamamu. Virgo, energi kamu kuat saat ini. Virgo sang detektif, jangan main-main sama Virgo sih. Virgo diam tapi menganalisa, itu orang-orang Virgo. Ya, apalagi dalam segi kerjaan, Virgo memang the best lah, fokus orangnya. Cuman di sini ada energi yang kurang enak. Mungkin ada yang merasakan situasinya kayak nggak nyaman gitu loh. Ya. Why? Karena di sini sebenarnya ada energi yang sudah kamu dapetin, ada sesuatu yang kamu dapetin. Cuman kamu ngerasa kayak masih maju mundur gitu. Contohnya adalah, misalkan nih, kamu sedang pengen punya pasangan, terus ada yang deket sama kamu nih, ya kan? Mungkin di situ sudah jadian. Nah, ketika sudah jadian itu, kamu merasa ini sebenarnya orang ini gimana sih? Baik nggak ya gitu? Kamu perasa apa? Kamu nilai secara pandangan kamu, secara penglihatan dan secara suara atau pendengaran kamu sejauh ini baik. Dia nasihatnya juga oke, dia selalu ngingetin kamu, kamu ngerasa nyaman. Cuman kenapa hatimu kok merasa bimbang gitu? Kamu merasa apakah ini orang benar-benar baik atau enggak? Atau hanya dia itu berpura-pura? Atau hanya dia bertopeng saja? Kan gitu. Karena kebanyakan terkadang kita itu terjebak oleh namanya kata-kata. Ya, kata-kata suci, kata-kata keagamaan, kata-kata nasihat yang diucapkan oleh seseorang. Ya kan, itu sebagai apalagi orang yang lagi PDKT lah atau yang lagi deketin lah, biasanya pakai jurus-jurus kayak gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan apa yang dikatakan selama positif, nggak ada yang salah. Cuman yang salahnya adalah sang penerima gitu loh. Ya, misalkan nih ada cowok nih deketin kamu ya, terus dia tuh nasihatnya bagus gitu, yang ngingetin kamu ibadah, kata-katanya suci gitu kan. Dia motivasi kamu, nyemangatin kamu. Alhasil apa? Kamu ngerasa nyaman di situ. Ya kan? Ketika kamu merasa nyaman, kebanyakan orang biasanya otomatis menilai seseorang ini baik. Nah, yang sering dialami seseorang itu adalah jarang banget yang mampu ya melihat sisi tidak baiknya. Gitu. Nah, kenyamanan yang terjadi ini, kenapa timbul perasaan kamu merasa ada something di sini, ada yang ngeganjel di sini, gitu loh. Ya, sehingga membuat kamu
mau lebih dekat itu kayak masih maju mundur. Ya, itu contoh ilustrasi ya. Nah, kemudian misalkan lagi di dalam contoh kerjaan ya, misalkan kerjaan kamu udah dapet kerjaan nih, ya, ibaratnya gajinya jelas lah, bla bla bla. Cuman entah kenapa, kamu sendiri kayak merasa nggak nyaman, padahal satu sisi kamu butuh, gitu. Atau mungkin kamu mau ngambil sebuah keputusan nih, ya, kamu mau ngambil keputusan, kamu mau ngambil tindakan, kamu tuh sudah ngerti sebenarnya. Contoh ya, kamu mengambil keputusan, hatimu tuh berkata, atau intuisimu ya. Intuisi adalah kata hati atau suara hati atau perasaan. Itulah intuisi. Paham ya sekarang intuisi apa? Kayak gitu. Nah, intuisi kamu ini ingin pergi meninggalkan dia. Atau mungkin intuisimu berkata, wah dia ini manipulatif nih. Wah dia ini punya banyak cewek nih sepertinya nih. Wah dia ini cuman sekedar nafsu doang gitu. Tapi karena logikamu mungkin tinggi di saat ini, sehingga kamu masih maju mundur, pengen pergi dari dia. Sudah ada tuh niat kayak gitu, aku mau pergi dari dia. Cuman masih maju mundur gitu karena perasaan itu berubah karena adanya logika. Kamu berlogika di sini, lah selama ini aku kenal dia baik-baik aja kok, dia nggak ada nyalahin aku kok, dia juga nggak ada morotin aku kok, kan gitu ya. Sehingga mengalami maju mundur. Nah, poinnya adalah Virgo, tak kasih petunjuk deh untukmu. Ketegasanmu sangat diuji saat ini. Dalam hal apapun ya, di bulan ini ya, dalam waktu dekat ini pun juga ya, sampai penghabisan bulan ini, dalam hal apapun ketika kamu mau ngambil keputusan, kamu harus tegas dengan keputusan itu. Oke? Kalau kamu sudah merasakan ibaratnya, karena gini, petunjuk yang benar itu biasanya muncul dari hati kita atau perasaan kita. Ya, perasaan itu adalah yang paling jujur dalam diri manusia. Ya, perasaan itu menjadi tidak jujur karena terhampas oleh namanya logika dan akal dan pikiran, gitu loh. Ya. Contoh nih, kamu mau deket seseorang, tapi sebelum kamu deket tuh, kamu sudah ngerasa nggak enak nih sama orang ini. Arti nggak enak ini, kamu merasa kayak ini orang kayaknya nggak baik deh. Misalkan tuh ada suara hati kayak gitu ya. Nah, cuman nggak lama kemudian kamu berlogika, wah aku harus kenal dulu deh. Wah aku harus pelajarin dulu deh. Wah dia kelihatan baik kok. Wah dia kelihatan banyak duit kok gitu. Sehingga pendekatannya berlanjut. Ketika udah menjalanin nggak taunya, ternyata dia begini, ternyata dia begitu gitu loh. Nah di sini pelajari tentang dirimu ya. Tak kasih petunjuk. Jadi kedepannya itu baik dan nggak baiknya sebenarnya kuncinya dalam diri kamu. Karena saya merasakan di sini kedepannya ada Virgo itu yang mengalami kebimbangan itu ya. Mungkin yang saya bahas ini terlalu panjang ya, cuman ya oke lah. Lu mau dengerin silahkan, nggak silahkan. Karena ketika saya mau bahas sesuatu, saya harus sertakan di situ nasihat ataupun saran ya sebisa mungkin lu untuk mengatasi hal ini nantinya gitu loh, Lur. Paham ya? Jadi itu tadi ya, masalah kebimbangan atau perasaan yang tidak menentu dalam dirimu ini bisa saja terjadi ke dalam diri Virgo, ya tugasnya belajar tegas dalam keputusan apapun nantinya. Oke? Kayak gitu ya. Masalah keraguan, gimana jika timbul keraguan? Keraguan itu sebenarnya positif lah ya. Cuman kita nggak boleh terlalu berlama-lama ke dalam keraguan itu. Ya, karena terlalu berlama-lama kita di dalam keraguan, itu membuat kita sulit melangkah. Ketika kita mengalami keraguan, sebenarnya keraguan itu bisa menjadi sebuah petunjuk. Contoh, kamu ragu mau melangkah atau mengambil sebuah keputusan. Terus gimana? Apa yang harus kamu lakukan? Yaitu mengkoreksi. Ya, contoh nih, kamu sudah ngerjain pekerjaan kamu ya. Kamu sudah menghitung semuanya, ya menurutmu sudah benar nih. Cuman ketika kamu mau serahin sama bos kamu ragu ini, masih ada keraguan. Aduh, kenapa ya? Perasaan tuh kayak gimana ya? Kayak ada yang kurang enak gitu loh di dalam batin kita gitu. Artinya koreksi. Kayak gitu loh. Paham ya? Nah, dalam masalah pekerjaan pun juga gitu.
Ini kedepannya juga kayak gitu sih. Lebih kepada koreksi ya, gitu. Karena ya Virgo itu, wow, eh seru sih Virgo tuh energinya. Cuma itu tadi namanya manusia kan pasti punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Oke. Satu hal lagi di sini saya merasakan kedepannya ini ada pertemuan ya, pertemuan. Amin, semoga aja terjadi sih. Ada pertemuan dengan seseorang yang dirindukan. Entah ini antara dua ya, entah itu ketemu secara langsung, entah itu ketemu secara komunikasi. Ya, entah itu ketemu di media, di apa gitu. Ini saya merasakan ada sebuah pertemuan di sini. Dan kedepannya pun juga di sini ada beberapa di antara Virgo yang pada akhirnya mendapatkan sebuah cinta. Ya mungkin kamu sedang ngejar seseorang di sini, kamu sedang dekatin seseorang di sini, atau mungkin sebaliknya ya, kamu didekatin atau apa itu. Di sini saya merasakan seperti dapat gitu ya. Ya kemungkinan bisa saja jadian sama ini orang gitu. Ya. Kalaupun nanti jadian ya jalanin aja dulu sih. Fokus kepada sifat, sikap dan perilakunya. Lihat, gali, perhatikan, amati. Sisi buruknya di mana sih? Ketidakbaikan dia ini di mana sih? Itu yang harus dicari. Jangan terlena oleh namanya kebaikan-kebaikan gitu loh. Ya, yang baik belum tentu baik kayak gitu. Karena manusia itu punya dua sisi. Ingat nih, harus diperhatikan ini supaya nggak terlena ya. Karena manusia itu punya sisi baik dan tidak baik. Kebanyakan orang itu hanya mampu dan maunya nerima yang baik tok. Ketika sudah ibaratnya sudah nikah contohnya nih, ketika yang nggak baik ini muncul, waduh, hancur tuh hubungan. Berantakan tuh hubungan, kacau situasinya kan gitu. Makanya saat ini lebih kepada belajar mengenali, ya gitu. Kemudian di sini ada keraguan tentang sesuatu hal ya. Saya merasa ada beberapa Virgo ini seperti kangen sama seseorang ya. Seseorang ini luas loh ya, tidak harus tentang cinta. Contoh nih, kamu rindu dengan seseorang yang mungkin selama ini atau sebelumnya, sebelum kamu lost kontak itu, dia banyak nasihatin kamu, ya, kamu, ya gitulah, nasihatin kamu, ngebimbing kamu, bla 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 bla. Cuman orang tersebut hilang, gitu. Tapi kamu masih bisa komunikasi sebenarnya, gitu. Cuman dalam dirimu kayak masih ada ragu aja, takut, entah itu malu, entah itu gengsi, entah itu apa gitu ya. Cuman dalam hati kamu itu seperti pengen berkomunikasi sama dia lagi gitu. Ya, apakah orang yang kamu maksud ini juga merasakan hal sama denganmu? Ya, betul. Terkadang seseorang yang dulu mungkin banyak nasihatin kamu bla 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 itu, dia juga kadang kepikiran kamu sih. Kemana ya si A ini gitu. Ya sama-sama kayak mengalami kewaguan gitu loh. Jadi mau komunikasi, mau ngasih kabar atau apa itu agak wagu, kamunya wagu, dia juga wagu gitu. Jadi saling menunggu akhirnya. Jadi pesanku sih di sini, kalau memang kamu kepikiran seseorang atau kamu kangen ya, bahasa kangen itu tadi, ya udah hubungin aja sih, nggak usah terlalu apa ya, nggak usah terlalu banyak pikiran lah ya. Yang jelas kan tujuannya baik kan. Selama tujuanmu baik, udah maju aja, nggak usah pikir panjang gitu ya. Oke, selanjutnya di sini saya sih hanya bisa mendoakan ya, semoga hal baik ini lebih kepada sesuatu yang sudah lama kamu kejar sih. Ya, contoh ya, mungkin kamu punya impian beberapa waktu lalu, atau mungkin kamu saat ini sedang berusaha, contoh nih pengen jualan bakso ya, contoh ya, pengen jualan bakso, terus kamu udah lama nih merencanakannya gitu. Kamu udah belajar banyak hal, mungkin secara modal juga udah siap ya, semoga aja sih apa yang kamu rencanakan ini ketemu jalannya gitu loh, Nur. Ya. Cuman energinya sih mendekati akhir bulan sih nanti ya. Kayak gitu. Jadi saya merasakan di sini apa ya? Sebuah impian atau tujuan ya. Mungkin kamu punya tujuan ke sesuatu tempat, ke suatu hal ya.
Ini lebih kepada petunjuk yang kemungkinan bisa membuat kamu berhasil dalam mencapai sesuatu hal atau tahapan di sini. Oke, kayak gitu sih. Karena di sini saya nggak bisa menjelaskan secara frontal ya. Itu contohnya nih, wah kamu akan dapat duit, kamu dapat ya. Kita realitas saja, lur. Oke. Karena di sini kembali ke pribadi kamu nanti. Ya, kalau kamu bisa mengolah petunjuk yang datang ini, ya kamu bisa mencapai apa yang kamu tuju gitu. Selama itu positif. Kayak gitu. Oke. Hubungan dari Virgo, ya mungkin lagi apa ya? Saya merasakan di sini ya lagi nggak stabil sih hubungannya ya. Ada nggak yang ngerasain ya? Kamu sama dia ini lagi nggak stabil ya? Mungkin karena miskomunikasi ya, atau mungkin ada kesalahpahaman. Coba nanti dikoreksi lagi ya, direnungin lah. Kenapa hubungan ini nggak stabil gitu? Ingat pesan saya, jangan selalu menyalahkan. Nggak akan ada habisnya. Kita hidup ini kalau selalu menyalahkan itu nggak akan ketemu petunjuk. Ya, memang terkadang situasi itu salah. Tapi kebanyakan manusianya itu sendiri atau diri kita sendiri yang sering tidak memahami. Ya, mungkin ada yang salah juga dengan dirimu. Entah itu secara ucapan, mungkin ucapan itu ada yang menyakitin dia, atau mungkin emosi yang tidak terkendali. Ya, mungkin ya beberapa waktu lalu kamu lagi emosi gitu ya. Mungkin karena pikiran kamu capek ya, karena mikirin bla 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 bla, banyak banget yang kamu pikirin sehingga membuat emosional kamu nggak stabil, dan pasangan kamu pun ya mungkin kamu punya pasangan sensitif. Ya, mungkin sejauh ini ada beberapa Virgo sebenarnya udah paham lah karakter pasangannya gimana. Ya, pasangan kamu cukup sensitif. Terus ditambah lagi dengan kondisi kamu yang mungkin kurang baik, sehingga emosi kamu nggak stabil. Ya, mungkin kemarin itu kesannya kamunya gampang marah bla bla bla. Dan karena punya pasangan yang sensitif, jadi berapi. Hubungan itu jadi api gitu, jadi panas, sehingga mengalami ketidakstabilan di sini. Nah, situasi ini pun kalau yang kurasakan ini nggak lama kok. Ya, yang jelas koreksi diri tuh penting ya. Ketika kamu mengkoreksi diri itu sebenarnya manfaatnya untuk kamu sendiri kok, bukan untuk pasanganmu, bukan untuk orang lain, enggak. Untukmu sendiri. Gitu loh. Karena ketika kita bisa mau koreksi diri, kita tahu kesalahan kita dan kita mau memperbaiki, itu artinya kamu mengupgrade dirimu, kamu menaikkan level dirimu jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, kamu akan menjadi orang yang bernilai. Orang yang bernilai itu bukanlah orang yang kesana sini bawa mobil banyak, duit, pakaian bagus. Enggak kayak gitu. Yang dimaksud bernilai itu dirimu, gitu loh. Potensi, kemampuan, skill, cara berpikir dan kedewasaan itu nilai dalam dirimu. Paham ya? Nah, kemudian di sini mungkin ada yang mampir ke sini karena aku punya pasangan Virgo. Gini ya, Virgo di energi bulan ini atau dalam waktu dekat ini lagi powerful sih kalau gue rasain ya. Jadi kalau misalkan nih, ya mungkin ada pasangan Virgo yang kesini, ya, terus pasangannya ini salah ya, ini Virgo akan menjelajahi bener nih. Virgo itu diam bener-bener ngamatin loh, ini loh Virgo dicari bener tuh gitu loh. Ibaratnya Virgo tuh kalau kenal seseorang atau dekat seseorang atau punya hubungan dengan seseorang, kalau dia ada unek-unek itu ya, misalkan dia pengen tahu siapa sih dia itu dicari bener itu. Dan yang terkadang saya salut sama Virgo ini, dia nemu gitu, entah dari mana. Jadi di sini ya, saya tak kasih petunjuk seperti ini. Kalau ada yang nakal ya, ini kalau kamu ngerasain aja sih, kalau nggak ngerasain ya santai aja, oke? Kalau ada yang nakal di sini dalam arti contoh selingkuh, ya contoh dia mencari kenyamanan di luar ya, itu masuk kategori selingkuh juga sih. Itu atau mungkin kamu komunikasi dengan lawan jenis dengan ada kemesraan bla bla bla. Yang jelas kamu akan terbongkar. Karena di sini saya merasakan ada Virgo yang memang sedang mencari tahu
Hmm. Tentang pasangannya gitu. Dan ini ketemu, iya ketemu. Wow, itulah Virgo. Virgo tuh kalau lagi moodnya bagus, wih enak banget orangnya. Pinter-pinter Virgo ini sebenarnya. Ya semua orang itu pintar sebenarnya. Semua manusia pintar ya. Semua manusia cerdas. Karena Tuhan itu adil, bro. Semua manusia itu dikasih kapasitas yang sama. Semuanya sama sebenarnya. Yang membedakan itu adalah manusia itu sendiri ketika mendapatkan kesempatan. Ya, contoh bicara tentang sukses lah. Sukses itu kan tentang sesuatu kesempatan yang datang. Tapi kadang kesempatan datang itu orangnya nggak siap, manusianya nggak siap, belum punya kemampuan, belum punya kapasitas, kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini, ya Virgo ini lebih kepada enjoy sih nantinya ya, kedepannya tuh lebih kayak I don't care gitu. Bahasanya kayak I don't care ya, bukan yang nggak peduli banget sih, artinya lost, orangnya tuh kayak lost gitu, energi Virgo ini lost kedepannya. Jadi kalau pada akhirnya misalkan nih Virgo lagi deket dengan seseorang ya, terus dia Virgonya tahu, wah ini sudah punya cewek, udah pergi dia, Virgonya lossin gitu aja gitu. Oke. Dan juga di sini ada hubungan yang nggak stabil tadi, kedepannya ini membaik sih kalau aku rasakan ya. Ada perubahan, ada kebaikan, dan pesanku di sini sabar dulu ya untuk teman-teman Virgo. Kalau mungkin memang kamu merasakan aku mau capek nih sama dia nih, begini gitu ya. Oke. Ada mungkin, atau mungkin kamu punya pikiran aku mau pergi dari hubungan ini. Ntar tak minum dulu ya. Oke. Atau mungkin ada yang kepikiran aku mau pergi dari hubungan ini. Saranku sabar dulu ya. Kalau bisa sih lewatin bulan ini dulu deh. Selama kamu melewatin bulan ini, ya, kamu fokus mengamati, merasakan, ikuti kata hati kamu, ya. Karena situasi ini, kalau kamu salah ngambil keputusan, ini jadi penyesalan nanti, ya. Karena apa? Satu sisi, dalam hati terkecilmu, hati terdalammu, kamu masih suka, sama sayang sama dia. Ya mungkin karena situasi yang bla 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 itu tadi ya. Ya perasaan capek, lelah, pengen pergi tuh biasanya orang kayak gitu normal lah ya. Saya juga kadang ngerasa kayak gitu kok. Cuman di sini kita harus berpikir luas, Lur. Oke? Karena di sini energinya, petunjuknya itu segala sesuatu masih bisa diperbaiki. Masih bisa diperbaiki. Ya makanya jangan buru-buru mengambil keputusan dulu ya. Dalam hal apapun sih di sini bukan cuman soal cinta antok ya. Dalam hal lain lah gitu. Misalkan kerja, kamu nggak nyaman dengan kerjaan itu mungkin, atau bos kamu yang nyeleneh dalam arti keras lah, atau sering ngomel, kadang tindakan dia nggak kamu suka, bla bla bla, kamu capek di situ, terus kamu mau resign, mau berhenti, ya pikir lagi deh gitu ya. Karena ketika kamu pindah di tempat kerja yang baru pun ya belum tentu kamu nyaman, Lur. Itu aja ya. Ya kemungkinan karena bisa jadi karena situasi diri kamu sendiri ya. Ya, karena situasi diri kamu sendiri yang mungkin lagi banyak pikiran, yang perasaanmu nggak tenang, ya. Itu tadi, ketika kita mengalami situasi yang nggak tenang, pikiran kacau dan sebagainya, kita terus ngambil keputusan, biasanya nyesel. Nanti endingnya tuh nyesel, pasti kepikiran gitu. Karena gitu, manusia itu kalau udah sadar, itu kembali ke normal ya. Manusia udah sadar, normal dan positif lagi. Itu pikirannya bisa jernih banget gitu. Ya pada akhirnya nyesel, aduh kenapa aku tinggalin dia, kenapa aku harus berhenti contohnya, sedangkan aku masih bisa begini begini begitu ya kan. Nah ini tak kasih petunjuk aja apabila nanti kamu kedepannya merasakan hal-hal yang ku bahas ini gitu loh ya. Pesanku itu tadi, ingat ya, jangan buru-buru berhenti dulu deh, atau jangan buru-buru pergi dari hubungan atau dalam hal apapun. Nanti kamu harus menganalisa dulu, apalagi Virgo loh. Biasanya Virgo tuh teliti loh, ya. Orang-orang yang teliti. Kemudian ikuti kata hati kamu, ya, dalam hal apapun ya. Kalau kamu
punya niat nih, misalkan kamu mau kursus lah, atau kamu mau belajar sesuatu, atau mau kemana, kamu belajar tegas aja di situ gitu ya. Selama itu positif loh ya, selama itu positif ya, jalanin aja, bagus kok. Gak usah terlalu bimbang, wah nanti gimana kalau gini 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 gini. Ya gimana logikanya, kamu belum belum menjalani kok gitu, nggak akan tahu gitu ya. Gitu, saya sendiri saat ini banyak sekali belajar untuk mengurangi kepercayaan dengan manusia. Saya nggak bisa 100% percaya dengan orang, nggak bisa. Siapapun itu, termasuk orang terdekat saya sendiri pun juga gitu loh. Ya, karena ya ya tahu sendiri lah gimana kehidupan ini kan. Nah, jadi saya sendiri di sini mungkin hanya mampu mempercayai manusia itu 90-95%. Ya, sisanya ya saya nggak bisa percaya gitu aja. Maka dari itu, ya ini sebagai pesan aja sih untuk semua Virgo, menganalisa terlebih dahulu, kayak gitu. Ya, ini dalam hal apapun lah ya, dalam kehidupan sehari-hari lah itu. Misalkan ada tawaran masuk pun juga ya, kamu ditawarin kerja, ditawarin investasi, tawarin apapun itu nantinya, koreksi dulu deh. Ya, menurut mereka baik, belum tentu menurut dirimu baik. Gitu aja poinnya, ya kan? Sama ketika kita mempercayai manusia, menurut kita logika pikiran ya, menurut diri kita ini dia ini baik, ternyata belum tentu, karena manusia itu punya sifat yang nggak baik, itu pasti ada. Terkadang kita terlena, kita hanya menilai berdasarkan kebaikan-kebaikan saja, kita nggak sadar ternyata oh ada yang nggak baik di sini gitu loh ya. Ya, nah, saya sendiri kenapa nggak bisa 100% percaya dengan manusia, karena manusia sifatnya selalu berubah-ubah ya. Hari ini ngomong A, besok bisa jadi B, C, dan D. Hari ini sifatnya begini, besok bisa begitu, gitu loh. Itulah manusia loh. Oke, jadi oke deh. Jadi kedepannya sih energi Virgo cukup baik di sini. Ya, ya, insya Allah sih nggak ada masalah yang berat banget tuh, insya Allah nggak ada ya. Ini lebih kepada situasi-situasi yang normal, yang biasalah dalam kita hidup. Gimana yang namanya orang hidup, problem itu sudah pasti ada, masalah itu sudah pasti ada. Yang jelas, apapun itu perjalananmu nanti ya, mau ujian hidup lah, mau masalah, mau apapun itu, kamu bisa ngelewatinnya, ya. Kemudian arti dari semesta bersamamu tadi di awal saya sebutkan kayak gitu, artinya semesta ini sebenarnya memberikanmu banyak sekali petunjuk, ya. Di minggu ini pun kamu juga akan tahu dia itu baik dan tidak baiknya, dia manipulatif atau tidak, dia manfaatin kamu ya kamu ngerasain. Kamu bisa ngerasain kalau ada yang manfaatin kamu, kamu cepat ngerasain. Cuman balik ke orangnya, tegas atau enggak nantinya gitu loh. Atau malah berputar-putar dengan pikirannya sendiri. Kan gitu, ya. Jadi itu sih yang bisa kupas ya untuk Virgo dalam readingan kali ini. Oke, jadi stay tune aja di channel ini, kita nanti lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Karena di channel ini dalam 1 bulan ada 2 kali reading. Kayak gitu loh, ya. Oke, semoga sehat selalu ya semua Virgo. Semoga selalu bahagia, semoga selalu lancar, apa yang kamu tuju, impian kamu tercapai, amin ya robbal alamin ya. Oh ya, satu hal lagi, ini saya mau hampir lupa sebentar ya. Ada tawaran kerja. Ada yang menawari kamu kerja di sini. Ya balik ke kamu lagi sih nanti mau nerima atau enggak ya. Tapi enggak semua dari Virgo sih. Ini dalam situasi tertentu aja. Orang-orang Virgo dalam situasi tertentu ini ada tawaran pekerjaan. Ya semoga ini bisa jadi petunjuk dan pertolongan untuk kamu ya. Amin. Oke Lur. Bye bye semuanya Virgo.